Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Bilangan 14 ayat 22, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Saudaraku, tidak terhitung banyaknya kebaikan yang dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel ini. Terlebih-lebih saat Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang terlebih dahulu harus melewati perjalanan panjang di padang gurun. Di padang gurun inilah mujizat demi mujizat dinyatakan Tuhan secara luar biasa. Meski demikian, saudara, respons atau tanggapan mereka terhadap kasih dan kebaikan Tuhan sungguh sangat mengecewakan. Mereka terus mencobai Tuhan dengan bersungut-sungut di segala situasi, sehingga ada mereka yang mati di pagut ular. Tuhan pun menyebutnya sebagai suatu bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, bangsa Israel tidak pernah merasa puas dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, di antaranya dalam hal makanan dan minuman. Meski Tuhan telah menyediakan mana, mereka tetap saja tidak dapat mengucap syukur. Sebaliknya, keluhan, sungut-sungut terus keluar dari mulut mereka. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Keluaran 16 ayat yang ketiga. Ketika tidak ada air di Masa dan di Meriba, mereka pun langsung marah kepada Musa. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Saudara, terus mencobai Tuhan menimbulkan murka Tuhan. Ujian yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun bukan karena Tuhan jahat, tetapi Tuhan hendak membawa mereka masuk ke dalam kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu Kanaan. Sayang, saat dalam proses ini bangsa Israel menunjukkan sikap yang tidak terpuji. Mereka terus mencobai Tuhan dengan bersungut-sungut di segala situasi. Bersungut-sungut adalah sebuah reaksi ketidakpuasan terhadap kasih Tuhan, terhadap pemeliharaan Tuhan. Saudara, kegagalan sebagian besar orang Israel memasuki tanah Kanaan menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama, karena Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang sangat tepati setiap janjinya. Justru kitalah yang selalu mengecewakannya dengan melupakan kebaikan-kebaikannya dan menggantikan dengan komplain, bersungut-sungutan, berkeluh kesah. Tapi hari ini kita bersyukur karena kasih Tuhan. Dia mengingatkan kita, menyatakan firman-Nya, dan membimbing kita supaya kembali kepada jalan yang benar, jalan yang penuh dengan ucapan syukur. Karena hidup ini adalah proses, dan kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita dapat melewati proses demi proses ini sampai kemenangan kita raih, sampai kemenangan kita terima darinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pelajaran penting yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan bangsa Israel yang tidak pernah puas dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan, kami tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak bersyukur dan memuji Tuhan atas segala berkat Tuhan, atas segala kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Bahkan hari ini kami dapat dengar firman Allah. Itu bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami.
dan Tuhan mau supaya kami memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu, dan janji itu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Allah yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menjadi juru syafaat kami. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan setiap saat, supaya kami memuliakan nama Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Hari ini dan selama-lamanya kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.